Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arfan Kalimatun Sawa di channel Bambung Literasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review buku yang berjudul Merdeka Sejak Hati yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Siti Alfiah. Oke, Lafran Pane setelah sekian lama mengalami hijrah dari suatu tempat ke tempat lain, kini tiba saatnya Lafran Pane hijrah ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta, Lafran Pane berkeinginan untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi. Karena dia berangkat dari latar belakang keluarga pendidikan, mulai dari bapak hingga saudara-saudaranya semua seorang pendidik, maka dia terngiang-ngiang dalam pikirannya dan juga mengalami kegundahan dalam hatinya. Bekas pengajaran ilmu agama menjadikan Lafran Pane mencari-cari perguruan tinggi yang basicnya Islam. Sehingga suatu ketika Lafran Pane di pagi subuh, Lafran Pane mengayuh sepeda ontelnya seperti di gambar ini, di dalam cover buku ini, mengayuh sepedanya mencari perguruan tinggi yang itu berbackground Islam, sehingga bertemulah dengan sekolah tinggi Islam. Tanpa pikir panjang, Lafran Pane langsung memuluskan niatnya dan melanjutkan studinya di sekolah tinggi Islam. Di sekolah tinggi Islam, Lafran Pane memang secara pribadi Lafran Pane terkenal seseorang yang cerdas, sekalipun waktu kecilnya nakal, tapi dia memiliki kecerdasan dan kecakapan. Sehingga dalam setiap ruang kuliah ataupun ketika bertemu dengan kelompok diskusi, Lafran Pane selalu menghinggapi untuk terlibat aktif dalam diskusi, sehingga terlibat diskusi mengenai persoalan agama dan negara. Kemudian mentor diskusinya yang di dalam buku ini disebut Pak Muzayyin mengemukakan sepotong ayat dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kemudian ayat ini dijadikan sebagai ajang untuk merenung tentang hakikat makna daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni yang secara terjemahan berdirinya negara yang adil makmur di duniawi dan mendapatkan pengampunan di akhirat. Dari ayat inilah Lafran Pane siang malam kemudian termenung memikirkan tentang keislaman yang hanif seperti itu. Karena di sekitar Lafran Pane banyak sekali pemuda ataupun masyarakat yang mengamalkan keislaman masih kaku ataupun tidak pede menyatakan dirinya sebagai orang Islam. Jadi pada waktu itu Lafran Pane berada di dalam lingkungan yang mayoritas Islam tapi tidak pede menunjukkan identitas Islamnya, sehingga hal itu dianggap suatu hal yang miris dan bertambah lagi perenungan Lafran Pane. Perenungannya pun berlanjut sehingga dia memiliki suatu ide dasar untuk mendirikan suatu perserikatan mahasiswa Islam. Kesana kemari dia menawarkan ide gagasannya, namun aral melintang banyak sekali memenuhi batu sandungan, dikecam, ditentang, atau bahkan dibenci. Tapi Lafran Pane tidak ciut semangatnya atau bahkan dia menyerah, karena baginya semangat keislaman sudah membakar nurani dan pantang bagi Lafran Pane untuk mundur serta mensyiarkan ajaran Islamnya. Kemudian di teman kosnya dia punya seorang teman yang bernama Asrul dan Asmin Nasution, sehingga kedua orang inilah yang kerap kali dijadikan sebagai teman untuk berkeluh kesah menyampaikan ide gagasannya tentang berdirinya perserikatan mahasiswa Islam. Tak puas di sana, karena Lafran Pane ini membutuhkan dukungan untuk mendirikan perserikatan mahasiswa Islam, maka Lafran Pane mulai dari ruang kelas kuliah, kemudian mulai dari masjid-masjid kampus atau bahkan masjid di luar kampus, dia melakukan identifikasi di setiap orang yang masuk ke masjid dan mencoba membuka dialog untuk menanyakan apakah yang sholat itu mahasiswa atau bukan. Tak luput dari hanya itu saja,
Lafran Pane kesana kemari mencari dukungannya, sehingga tiba saatnya Lafran Pane mendapatkan masukan dari Asmin Nasution. Bagaimana kalau ide kamu ini dipresentasikan ataupun kita silaturahmi kepada rektor kita, Bapak Kahar Muzakir. Akhirnya tanpa pikir panjang Lafran Pane menyetujui dan menyanggupi usul daripada rekannya itu, dan bertemulah dengan Kiai Haji Kahar Muzakir selaku rektor di Sekolah Tinggi Islam, mempresentasikan idenya, kemudian mengatakan bahwasanya perserikatan ini independen, perserikatan ini bebas dari kepentingan politik manapun, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya perserikatan ini kelak akan siap bekerja sama dengan organisasi Islam manapun. Hasil diskusi dengan Kahar Muzakir menuai suatu hasil yang sangat di luar nalar Lafran Pane. Ternyata Kahar Muzakir menyanggupi tentang ide berdirinya organisasi tersebut, dan bahkan mengatakan bahwa ketika kelak berhasil berdiri maka akan disupport oleh dana kampus seperti itu. Singkat cerita mengenai proses berdirinya himpunan mahasiswa Islam ini, ya. Jadi Lafran Pane setelah mendapatkan beberapa banyak dukungan baik dari rektor, kemudian dia bertekad untuk memproklamasikan secara terang, secara lantang. Kemudian Lafran Pane bertemu dengan Bapak Husein Yahya yang kebetulan pada hari Rabu Pon itu menjadi mata kuliah yang diajari langsung oleh Bapak Husein Yahya. Kemudian meminta kelasnya untuk dijadikan tempat rapat berdirinya himpunan mahasiswa Islam. Pada waktu itu Lafran Pane dengan genggam gempita menyatakan ucapan terima kasih kepada Bapak Husein Yahya karena sudah memberikan waktunya kelasnya digunakan untuk rapat. Kemudian Lafran Pane mengatakan hari ini adalah rapat pembentukan organisasi Islam. Segala sesuatu persiapannya sudah lengkap. Biarlah yang menentang tetap menentang. Organisasi ini bisa berjalan tanpa mereka. Jadi kira-kira seperti itu naskah ataupun pidato yang disampaikan oleh Lafran Pane, sehingga seluruh ruang kelas itu menjadi hening, dan pada saat itu juga dinyatakan sebagai hari lahir atau hari berdirinya himpunan mahasiswa Islam pada tanggal 5 Februari 1947, yang mana yang hadir pada waktu itu seingat Lafran Pane tercatat salah satunya ada Maisyaro Hilal, kemudian Karnoto Zarkasi, Swali, dan lain-lain. Kurang lebih ada 14 dan 15 sendiri oleh Lafran Pane itu. Tak puas dari itu, Lafran Pane kemudian ingin menjadikan HMI ini tidak hanya diminati oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, tapi bagaimana HMI ini bisa diminati oleh kampus-kampus di luar Sekolah Tinggi Islam. Suatu ketika Lafran Pane terlibat dialog ketika perjalanan Kongres Malang, Kongres PMI dengan mahasiswa Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang bernama Muhammad Syafaat Mintareja, yang mana di kemudian hari Muhammad Syafaat Mintareja ini bergabung dan dimintai untuk menjadi ketua umum HMI pada waktu itu. Jadi Lafran Pane sebagai ketua umum pertama HMI merelakan jabatannya untuk diganti oleh Muhammad Syafaat Mintareja hanya demi kepentingan besarnya HMI dan meluasnya HMI di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta pada waktu itu. Dan alhasil di kongres pertama pada saat MS Mintareja jadi ketua umum dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, sudah terhitung ada 3 cabang yang ikut kongres, salah satunya cabang Klaten, Solo, dan juga Malang. Suatu prestasi yang sangat luar biasa, dan tentu ini adalah suatu teladan yang perlu kita tiru dari seorang Lafran Pane. Yang perlu digarisbawahi adalah seorang pemrakarsa, pendiri HMI, ketua umum pertama HMI yang didirikan oleh dia. Dia mensedekahkan jabatannya kepada orang lain hanya demi satu, berkembangnya himpunan mahasiswa Islam. Pada tahun 1948, Indonesia mengalami suatu gejolak ataupun konflik horizontal di saat Belanda di agresi militer yang pertama selesai dihadang ataupun diminimalisir konfliknya, malah kemudian
muncullah suatu pemberontakan dari PKI Muso di Madiun. Dan pada saat itu Lafran Pane dan kawan-kawan turun langsung untuk membantu pemerintah dan bergabung dengan Tentara Negara Indonesia. Jadi tujuan HMI itu betul-betul melekat dan diamalkan dengan cara apa? Dengan membantu pemerintah dan TNI Angkatan Darat untuk memberantas pemberontakan PKI yang dipelopori oleh Muso di Madiun itu. Nah, genap 1 tahun HMI berdiri karena HMI sudah kesekian kali terjun ke lapangan bersama TNI Angkatan Darat. Di Kongres pertama HMI, Jenderal Besar Sudirman hadir dan memberikan sambutan dengan mengatakan HMI bukan hanya sekedar himpunan mahasiswa Islam, akan tetapi harapan masyarakat Indonesia. Sehingga sambutan Jenderal Sudirman pada waktu itu disambut dengan genggam gempita, kemudian juga dengan tepuk tangan yang riuh gembira seperti itu. Setelah itu kemudian karena pada tahun 1949 Belanda sudah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga yang awalnya pemerintahan itu berpusat di Yogyakarta kemudian dipindah lagi ke Jakarta, sehingga secara otomatis Lafran Pane memiliki ide untuk memindahkan pengurus besar ke Jakarta. Jadi pada waktu itu kalau menurut di dalam buku ini, karir Lafran Pane semakin hari itu bukan semakin ke atas, akan tetapi semakin merosot. Pertama sebagai pemprakarsa, yang kedua sebagai ketua umum pertama, kemudian yang kedua sebagai sekretaris 1, sekretaris 2, dan terakhir dia menjadi ketua umum cabang Yogyakarta. Jadi ini adalah suatu keteladanan dari seorang tokoh yang bernama Lafran Pane yang kelak dia menjadi seorang pahlawan nasional. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda tentu perlu memetik hikmah daripada ketokohan Lafran Pane. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu mendirikan organisasi mahasiswa Islam, dan dia tanpa pamrih ataupun dia rela hidup sederhana, atau bahkan dia Lafran Pane ini anti dengan adanya beasiswa. Dan yang menariknya lagi pada waktu itu, demi Lafran Pane ini membesarkan HMI, Lafran Pane rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk satu, fokus dengan berkembangnya HMI. Jadi oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, simak lebih lanjut mengenai review buku Merdeka Sejak Hati, karena masih banyak lagi cerita-cerita menarik ataupun hikayat hidup seorang tokoh ini yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Demikian review buku pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambung Literasi, cintailah apa yang kau baca dan bacalah apa yang kau cintai.